Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Heru Nuriana, salah satu guru di SMA Negeri 1 Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu Dinamika Kependudukan Indonesia. Materi ini ada di kelas 11 semester genap. Kita mulai saja. Bab ini, bab 5, yaitu Dinamika Kependudukan Indonesia untuk Perencanaan Pembangunan. Nah, prolog terlebih dahulu bahwa kependudukan menjadi salah satu bagian yang sangat urgent, karena di satu sisi kependudukan itu dapat menjadi sumber daya bagi sebuah negara, dan di sisi lain bahwa kependudukan itu bisa menjadi sumber masalah. Nah, maka salah satu tujuan dari pendidikan nasional yaitu memberikan pemahaman kepada generasi muda, khususnya siswa-siswi sekolah menengah atas, diberikan pemahaman berkaitan dengan kependudukan, karena mereka tidak lama lagi akan menjadi dalam tanda kutip penduduk secara seutuhnya selepas mereka nanti keluar dari dunia sekolah, melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, kemudian mereka terjun ke masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sekelumit atau bungkusnya saja berkaitan dengan dinamika kependudukan Indonesia atau awalnya saja. Kita mulai yang pertama, faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Dinamika penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Nah, ada kata kuncinya, tujuan untuk menetap. Di sini dalam hal ini bahwa setiap orang yang bertujuan menetap, maka itu dapat dikategorikan sebagai penduduk. Selanjutnya, dinamika penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor-faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Artinya bahwa penduduk itu dapat berkurang dan dapat bertambah. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Nah, secara garis besar bahwa faktor tersebut kita pilih dulu menjadi dua. Pertama, faktor alami, yaitu natural, yaitu berupa bertambahnya suatu penduduk, artinya orang di permukaan bumi adalah melalui suatu proses kelahiran, di mana adanya didahului dulu ada sebuahnya perkawinan atau pernikahan. Nah, ini bertambahnya penduduk salah satunya dari proses kelahiran. Yang kedua, faktor alam yang kedua adalah kematian. Artinya berkurangnya penduduk suatu negara, suatu daerah, suatu wilayah adalah kematian seseorang. Nah, ini yang disebut dengan faktor alamiah, ada kelahiran, ada kematian. Dan yang kedua yaitu faktor non alami, artinya ini tidak berasal dari alami, tapi akibat oleh manusia itu sendiri, yaitu adanya proses migrasi, perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, sehingga akan menyebabkan perbedaan jumlah pada suatu wilayah bisa berkurang atau bisa bertambah. Kita lanjutkan angka kelahiran atau yang disebut dengan natalitas. Apa sih itu angka kelahiran? Angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Nah, faktor-faktor yang mendukung kelahiran. Nah, yang pertama, pernikahan pada usia muda. Ini akan menyebabkan secara tidak langsung menjadi faktor yang menambah kelahiran. Kemudian tingkat kesehatan masyarakat atau penduduk. Asumsi bahwa banyak anak berarti banyak rezeki, ini juga akan memperbanyak kelahiran. Kemudian keempat, kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional, di mana biasanya di masyarakat tradisional anak itu sebagai tumpuan keluarga. Makin banyak anak berarti makin banyak yang bekerja untuk keluarganya. Dan yang kelima, kurangnya informasi tentang pendudukan program keluarga berencana. Artinya program keluarga berencana yang menjadi salah satu program pemerintah kita belum belum mampu mengcounter hal-hal yang lain yang menyebabkan banyaknya kelahiran. Itu yang disebut dengan angka kelahiran atau natalitas. Selanjutnya, beberapa faktor yang menghambat kelahiran. Nah, tadi kalau yang tadi mendukung, nah sekarang yang melambat. Pertama, pelaksanaan program keluarga berencana.
Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan negara kita, yaitu program keluarga berencana, di mana program keluarga berencana ini memiliki slogan dua anak itu lebih baik. Artinya program ini ingin menunjukkan adanya keseimbangan, keberlanjutan, di mana kenapa dua anak? Karena ketika orang tua itu seorang ayah dan ibu nanti masa tua meninggal, ketika anaknya dua, maka secara otomatis yang menggantikannya dua, artinya ingin adanya keseimbangan. Kemudian asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga ini menjadi pikiran bagi masyarakat ketika akan mempunyai anak banyak. Pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Dan yang terakhir adalah penundaan usia pernikahan. Nah, ini salah satu hal yang bisa dirubah dari paradigma atau pola pikir mindset masyarakat. Semakin maju masyarakat ataupun semakin berkembangnya masyarakat dengan pengetahuan yang ada, maka itu akan menimbulkan penundaan usia pernikahan. Sebagai salah satu contoh, negara lain itu akan memiliki usia pernikahan yang berbeda dengan negara yang lainnya juga. Misalkan Indonesia rata-rata itu usia 20 sampai 25. Nah, negara lain ada yang 30 sampai 35. Artinya bahwa pernikahan itu bukan menjadi hal yang urgent bagi mereka. Itu faktor yang menghambat kelahiran. Selanjutnya, angka kematian ini faktor alami yang kedua. Kematian atau angka kematian atau mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tertentu. Nah, kematian sendiri adalah hilangnya nyawa dari seseorang, sehingga manusia itu dikatakan mati apabila sudah tidak bernyawa lagi. Nah, beberapa faktor yang mendukung peningkatan angka kematian atau yang disebut dengan promortalitas. Satu, rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Nah, ini dapat dilihat dari angka harapan hidup. Negara maju itu kecenderungannya angka harapan hidup yang tinggi. Itu didukung oleh faktor kesehatan masyarakatnya yang sangat baik. Nah, ditambah juga angka yang faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, kemudian yang ketiga, kecelakaan lalu lintas, kemudian ada bencana alam, ada peperangan. Nah, salah satu contoh misalkan kecelakaan lalu lintas, kita bisa ambil salah satu contoh yang real. Misalkan ketika mudik lebaran Idul Fitri itu, kita bisa mengetahui berapa sih jumlah penduduk di Indonesia yang melakukan mudik itu meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Ini sangat tinggi. Artinya bahwa kelima faktor ini menjadi hal yang mendorong terjadinya mortalitas, yaitu rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, peperangan. Nah, ini yang menyebabkan peningkatan angka kematian. Nah, faktor yang menghambat peningkatan angka kematian anti mortalitas, satu, tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Masyarakat mengetahui mengetahui kesadaran kesehatan, pentingnya kesadaran kesehatan itu karena mereka ingin memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Nah, ketika setiap orang memiliki kesadaran tingkat kesehatan yang baik, maka akan menimbulkan juga pola pikir, pola kehidupan, dan yang lain-lainnya sehingga mereka menjaga kesehatannya. Kedua, fasilitas kesehatan yang memadai, mulai dari tingkat yang paling rendah, misalkan puskesmas, RSUD, kemudian RSU tingkat provinsi, atau sampai ke SUP. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang bersih dan teratur. Ini adalah sebagian besar ada di bagian rumah, lingkungan kerja, dan tempat kita berada. Dan yang keempat, ajaran agama yang melarang bunuh diri. Nah, ini agama kita itu agama Islam khususnya bunuh diri itu adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Tapi pada negara-negara lain, misalkan salah satunya contohnya Jepang, Korea, itu bunuh dirinya, angka kematian bunuh itu sangat tinggi. Artinya ajaran agama memiliki peran yang sangat penting untuk menghindari ini karena akibat frustasi dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Yang terakhir ini adalah faktor non alami. Nah, yaitu migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Ya, migrasi salah satunya yang paling kita sering kenal yaitu adanya urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ada juga transmigrasi, perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya, atau yang sekarang sudah mulai banyak terjadi, yaitu yang disebut dengan ruralisasi, perpindahan penduduk dari kota ke desa.
mereka contoh misalkan salah satu contoh mungkin kita bisa akan nanti lihat faktanya di lapangan, salah satu hal yang sekarang sedang viral yaitu akan pindahnya ibu kota ke Kalimantan. Nah, kita lihat ada nggak korelasinya nanti banyak orang Jakarta yang tadinya dari desa pindah ke Jakarta, kemudian mereka pindah lagi ke desa. Itu bahan kajian yang menarik untuk kita kaji berkaitan dengan migrasi. Nah, baik itu semua yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu ada, saya ulangi lagi, ada faktor alami yaitu dari kelahiran dan kematian, dan yang faktor alami adalah migrasi. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.